Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya pada hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tokoh yang luar biasa dalam sejarah Islam. Siapa ya kira-kira? Tonton sampai habis ya. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu tokoh yang luar biasa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan khalifah pertama umat Islam. Nah, siapkan buku catatan kalian ya, karena kita akan mengikuti sebuah kisah yang seru, penuh keteladanan dan menginspirasi kalian untuk menjadi pemimpin yang hebat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan, saat itu Madinah begitu sunyi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja wafat. Para sahabat banyak yang menangis, bingung, bahkan ada yang tidak percaya bahwa Nabi telah tiada. Umar bin Khattab bahkan menghunus pedangnya sambil berkata, "Siapa bilang Nabi wafat akan aku tebas." Tetapi di tengah kekacauan itu, berdirilah Abu Bakar As-Siddiq. Ia naik ke atas mimbar dan berkata, "Barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah hidup dan tidak akan mati." Nah, anak-anak, lihat ya, Abu Bakar menunjukkan bahwa pemimpin sejati harus tetap tenang dan membawa umat pada kebenaran. Setelah itu, para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Saidah. Mereka berdiskusi siapa yang pantas menjadi pemimpin umat Islam. Muncul beberapa nama, tetapi akhirnya Umar bin Khattab berdiri dan memegang tangan Abu Bakar seraya berkata, "Aku membaiatmu sebagai khalifah." Semua sahabat pun menyetujuinya, maka resmilah Abu Bakar menjadi pemimpin pertama setelah Nabi wafat. Anak-anak, ini adalah contoh musyawarah. Semua sepakat tidak berebut kekuasaan. Nah, tak lama setelah Abu Bakar menjadi khalifah, muncul banyak masalah. Yang pertama, ada pasukan Usamah bin Zaid yang sudah disiapkan Nabi sebelum wafat. Banyak sahabat ragu karena saat itu situasi belum stabil. Tetapi Abu Bakar berkata, "Aku tidak akan membatalkan perintah Rasulullah." Yang kedua, muncul kelompok murtad. Mereka keluar dari agama Islam. Ada juga yang tidak mau bayar zakat, bahkan muncul nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Tetapi Abu Bakar tetap tegas, "Demi Allah, aku akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat." Nah, hebat ya anak-anak, Abu Bakar sangat berani dan tidak mundur meskipun musuhnya banyak. Saat perang Riddah berlangsung, banyak penghafal Al-Quran gugur. Umar bin Khattab lalu mengusulkan, "Wahai Abu Bakar, kita harus mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang." Awalnya Abu Bakar ragu, tetapi demi menjaga wahyu Allah, ia pun setuju. Maka dimulailah proses pengumpulan mushaf Al-Quran pertama. Nah, anak-anak, dari sini kita belajar bahwa pemimpin juga harus menjaga ilmu, bukan hanya memimpin dengan kekuatan. Abu Bakar juga membuat Baitul Mal, tempat penyimpan zakat dan infak untuk dibagikan kepada orang miskin, semua itu untuk keadilan sosial. Abu Bakar adalah khalifah, tetapi tetap hidup sederhana. Beliau tidak mau dibayar dari Baitul Mal. Ia tetap berdagang dan bekerja sendiri. Namun setelah ada tugas besar sebagai pemimpin, para sahabat menyarankan agar beliau menerima tunjangan. Dan itu pun hanya secukupnya, tidak berlebihan. Pemimpin sejati bukan yang banyak mengambil, tetapi banyak yang memberi. Abu Bakar memimpin selama 2 tahun lebih, tetapi dampaknya sangat besar. Ia berhasil menyelamatkan umat dari perpecahan, menjaga ajaran Islam, dan meletakkan dasar pemerintahan yang adil. Sebelum wafat, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya, juga lewat musyawarah. Beliau wafat dalam keadaan tenang dan dimakamkan di samping sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, dari pembelajaran kita hari ini, kita bisa dapat mengambil banyak sekali hikmah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, beliau adalah salah satu sahabat yang paling dekat dengan Nabi, dan beliau dipilih menjadi pemimpin pertama setelah Rasulullah wafat. Nah, di saat umat Islam sedang bingung dan sedih, Abu Bakar hadir sebagai sosok yang menenangkan dan menyatukan umat. Beliau juga sangat tegas dalam menjaga agama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam, dan menolak zakat. Nah, tetapi tidak hanya itu, beliau juga bijaksana mengumpulkan Al-Quran agar tidak hilang dan membuat kebijakan zakat yang adil untuk semua. Nah, jadi kita belajar bahwa seorang pemimpin itu harus jujur, bertanggung jawab, berani, dan tetap tenang dalam menghadapi masalah. Semoga kalian bisa meneladani semangat dan keteladanan Abu Bakar As-Siddiq dan kelak bisa menjadi pemimpin yang membawa kebaikan untuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekarang, Ibu ada pertanyaan nih, jawab di kolom komentar ya. Yang pertama, menurut kalian, kenapa Abu Bakar tetap mengirim pasukan Usamah? Dan yang kedua, kalau kalian menjadi pemimpin, apa yang kalian lakukan saat kalian menghadapi masalah besar? Dan yang ketiga, sebutkan salah satu kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang menurut kalian paling keren. Jawab di kolom komentar ya. Terima kasih ya anak-anak sudah belajar bersama Ibu pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.